sudah saya ajari menggunakan ini, itu mereka katakan bahwa hasil produksi itu bisa 60-40 setelah menggunakan ini, Pak, yang pakai mesin RO ya. Ini hanya saran saja, Pak. Terus satu hal lagi seperti yang kemarin saya jelaskan untuk yang menggunakan mesin RO ya. Kita memilih mesin untuk kepentingan hidup atau kepentingan bisnis itu sesuai dengan kita punya pilihan. Ketika kita sudah memilih menggunakan mesin RO, kita sudah tahu bahwa airnya itu akan pahit ya. Memang karakteristik dari mesin RO itu seperti itu. Jadi saya mau bilang ini ya, saya mau kasih tahu ini buat teman-teman yang mau pakai RO. Saya hanya bicara berdasarkan pengalaman ya. Jadi kalau salah ya mohon dimaafkan, tetapi kalau dicoba pasti benar. Kan biasanya sahabat pasang ini, pasir silika sama arang itu kan di belakang ya. Jadi setelah dari pompa air, masuk dulu ke pasir silika, kemudian masuk ke arang, dari arang kemudian pakai kartrid biru-biru itu tadi ya, setelah dari biru-biru tadi itu, baru masuk ke penampungan untuk air baku mesin RO. Saya kasih tahu, bagaimana caranya supaya tidak pahit. Filter yang dipasang di belakang tadi itu ya, yang ada pasir silika dan arang, itu pindahkan ke depan. Jadi sesudah mesin RO pasang itu, nanti air akan normal kembali. TDS air mungkin akan naik, tapi tidak banyak. Misalnya sahabat produksi pakai mesin RO TDS-nya 30 misalnya gitu ya. Nanti setelah memasang, apa itu, pasir silika dan arang, dari mesin RO itu keluarnya begitu ya, pasir silika dan arang, nanti airnya jadi enak, cuma TDS akan naik, mungkin sekitar, kalau Anda 40-50 ppm. Yang punya RO itu bisa coba ini ya, bisa coba ini. Karena begitulah caranya saya mengatasi orang-orang yang mengeluh tentang air RO. Memang agak lucu di sini, orang-orang yang menggunakan mesin RO ini saya beranggapan bahwa mereka ini memang betul-betul orang kaya ya, orang yang betul-betul sultan. Mereka bisa beli mesin RO, mereka bisa bayar listrik yang begitu berat, kemudian mereka bisa buang-buang air sampai begitu banyak. Hanya orang-orang yang, orang-orang kaya saja yang mampu melakukannya. Kalau orang macam saya itu saya tidak akan sanggup ya. Nah, tidak pernah menggunakan mesin RO untuk kepentingan saya pribadi, tetapi saya membantu orang yang menggunakan mesin RO, iya seperti itu. Nah, memang kalau kita sudah pasang pasir silika ya, sesudah mesin RO ini, kita pasang pasir silika di depan, kemudian kita pasangi karbon, air itu akan enak dan TDS akan naik kurang lebih sekitar 50. Kalau pasir silikanya baru, dia akan naik sampai ke level 70-an. Tetapi saya sarankan jangan pakai pasir silika. Jadi di depan itu sahabat pakai zeolit ya, pakai zeolit saja. Kalau tidak tahu zeolit itu pasir kucing itu yang biasanya dipakai buat kencing kucing gitu. Pakai itu, nanti pasang di depan. Jadi, si zeolit ini sahabat cuci dulu dengan Sprit ya, dengan Sprit. Cuci dulu dengan Sprit, baru nanti dimasukkan di tangki itu. Nanti pertama memang naik, tapi kalau sudah produksi kira-kira, 5.000 liter atau kurang lebih 10.000 liter, nanti dia normal. TDS-nya akan kembali seperti asli di mesin RO, tetapi rasa air tidak berubah. Yang mengeluh pahit, silakan dicoba. Ada pertanyaan lagi, "Pak, saya mau atasi air bau asap, pakai apa?" Bau asap. Begini Pak, untuk air bau asap itu khas sebenarnya ya, kalau air rebus kayaknya nih. Ketika dingin dulu, setelah dingin baru dilewatkan karbon Pak. Jadi dilewatkan karbon, nanti bau sangitnya itu hilang. Tapi ciri khas air rebus tetap ada. Seperti sengak, agak sengak, tapi itu memang ciri, ya. Memang ciri dari air rebus. Karena asap itu bukan berasal, gimana ya, gini, saya jelaskan sedikit. Mudah-mudahan yang lain tidak terganggu. Asap itu ya, ketika dia terkontaminasi di air, itu berarti kontaminan CO2 lebih tinggi daripada O2. Kalau kita mau mengembalikan atau menghilangkan bau asap, di dalam toren kita itu, kita pakai blub-blubnya akuarium itu. Jadi nanti kita hilangkan CO2-nya, kita kembalikan O2-nya supaya airnya tidak berbau. Begitu Pak, untuk yang bau asap. Jadi tidak usah membeli apa-apa, Bapak pergi saja ke toko akuarium, beli balon-balon itu, apa namanya ya, yang kompresor kecil itu yang bikin balon-balon, masukkan di toren. Dijalankan jangan dimatikan, terus saja begitu, hidupkan terus sambil mendinginkan air, nanti bau asap itu akan hilang. Sebab asap itu muncul dari CO, dari kontaminasi CO terhadap air, ya.